Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Shadaqallahu nadim. Alhamdulillah, ba'da subuh ini kita masih diberikan sehat dan masih diberikan istiqomah pengajian keluarga di rumah yang sangat-sangat sederhana ini, yang tidak luas ini. Alhamdulillah, Allah menganugerahkan kepada kita masih mencintai majelis zikir, majelis ilmu, majelis silaturahim, majelis dakwah. Alhamdulillah, terima kasih Allah, di rumah yang tidak luas ini masih bisa mengadakan pengajian. Baik, sebelum pengajian saya akan bacakan surat Yusuf ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman walhiqni bis sholihin. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman walhiqni bis sholihin. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman walhiqni bis sholihin. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah di pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Nah, ini doanya Nabi Yunus ya. Doa Nabi Yunus ya. Dan doa ini bisa kita dawamkan ya. Yang pertama, bahwa ketika kita ingin jabatan, ingin kekuasaan, ingin jadi pemimpin ya, ingin jadi ketua, mintalah kepada Allah ya. Karena Allah lah yang memberikan kekuasaan. Walillahi mulkus samawati wal ardh, dan kepunyaan Allah lah kerajaan bumi dan langit ya. Mintalah kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf ya. Dia sebagai Nabi Yusuf, dia Nabi Yusuf alaihissalam mengakui bahwa sebagian dari kerajaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pencipta langit dan bumi ya.
Kalau kita minta kekuasaan, jadi pemimpin, jadi ketua, itu kepada Allah, insya Allah caranya benar dan juga digunakannya benar. Ya. Ini hikmahnya ya. Kalaupun tidak dapat jadi pemimpin, kita tidak frustasi, apalagi bunuh diri gitu ya. Karena kita meminta kepada Allah, Allah yang maha benar, pasti kitanya benar, insya Allah kitanya benar cara menggunakan kekuasaan itu. Ya, akan adil, akan amanah gitu. Karena apa? Akan dimintai pertanggungjawaban pada Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berdoa meminta perlindungan pada Allah ya. Perlindungan pada Allah, anta wali fid dunya akhirah. Kalau kita takut, takut, ngeri, gelisah, takut segala macam, takut miskin, takut nggak makan, takut nggak punya jodoh, takut nggak lulus, takut segala macam, takut tidak punya pekerjaan, mintalah kepada Allah. Allah pelindung ya, dunia dan akhirat. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah, semoga kita ini diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah, dalam kondisi muslim, dalam kondisi masih tetap iman Islam. Yang kita takutkan ini adalah akhir daripada hidup ini ya. Berapa banyak orang-orang yang awalnya itu sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi pada akhirnya dia pada akhir hayatnya dia sul khotimah. Tapi juga berapa banyak orang yang maksiat, mungkarot, ya, tetapi dia tobat, melakukan amal soleh, iman Islam, amal soleh, pada akhirnya dia matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Meskipun ini rahasia Allah, tapi kita harus berusaha. Yang kita takutkan itu akhir daripada hidupnya ini. Oleh karena itu kita minta tawafani muslimah wa alhiqni bisolihin, atau Allahumma inni, kalau jamak Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril akibah wa su'il khotimah, atau Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Bisa begitu doanya langsung. Ya, kita teruskan. Semoga kita keluarga ya wafat dalam kondisi husnul khotimah, wafat dalam kondisi punya wudu, wafat dalam kondisi dibaca Quran, wafat dalam kondisi sholat, wafat dalam kondisi sedang adzan, wafat dalam kondisi sedang bersedekah, wafat dalam kondisi sedang mencari nafkah halal, wafat dalam kondisi sedang mengajar anak-anak Al-Quran, mengajar anak-anak tentang fikih, wafat dalam kondisi silaturahmi, wafat dalam kondisi kebaikan, wafat dalam kondisi dakwah, ya gitu. Itulah wafat-wafat yang husnul khotimah. Wafat dalam membawa iman dan Islam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Baik, saya akan bacakan teruskan surat Ar-Ra'd ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Ulangi lagi. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab
والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Alif Lam Mim Ra, inilah adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing berada menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Wa huwa alladhi madal ardu wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn isnaini yughshil layla an-nar inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dia menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dan menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Wa fil ardi qita'un mutajawiratu wa jannatum min a'nabi wa jar'un wa nakhilun sinwanun ونخيل شنوان وغير شنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار hum fiha khalidun. Ayat 4-nya wa fil ardi qita'um mutajawiratu wa jannatum min a'nabi wa jar'un wa nakhilun shinwanu wa ghairu shinwani yusqa bima'in wahid wa nufadilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Dan bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanam-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disiram air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasa. Sungguh pada negeri itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Ayat 5. Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka apabila kami telah menjadikan tanah, apa kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru. Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang diletakkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul adzim. Pertama, keluargaku yang hormati, dan semoga manfaat untuk kaum muslimin. Pertama, bahwa kita harus menyadari dan meyakini, mengakui ya sebenar-benarnya bahwa Allah lah yang Maha Kuasa. Coba kita pikirkan, kita bayangkan ya. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Bigoir amadin, dengan tanpa tiang. Langit sebegitu luas ya. Luas, Masya Allah ya. Begitu luasnya Allah menciptakan tanpa tiang. Sebagaimana yang kamu lihat ya. Ini kalau manusia masih melawan pada Allah Sang Pencipta, ini kelewatan. Masih tidak
nurut pada Allah. Ya, Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Manusia membuat rumah sedikit saja luasnya, tiangnya banyak, ada pondasi, ada tiang panjang segala macam. Apalagi kalau tingkat ya. Allah menciptakan langit itu bertingkat-tingkat ya. Ada 7 tingkat tanpa tiang. Yang kita lihat ini tanpa tiang. Nah ini kalau manusia masih melawan pada Allah, tidak percaya pada Allah, nah ini manusia yang kelewatan ini, melampaui batasnya. Kemudian yang kedua ya, dari surat Ar-Ra'd ini khususnya ayat 4 ya. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanam-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, diserami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lain dalam hal rasa. Iya. Anggur juga macam-macam rasanya. Sama-sama anggur, airnya sama dari langit atau ada dari mata sama. Beda rasanya, beda warnanya macam-macam. Begitu pula kurma. Macam-macam rasanya, macam-macam warnanya, macam-macam namanya. Allah Maha Kuasa. Lah manusia bisa begini ya. Maka kalau manusia masih melawan pada Allah, ini sangat melampaui batas ya, kelewatan. Nah mudah-mudahan dengan dibacakan ayat ini khususnya untuk keluarga saya ini ya, menyadari, meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa dan kita harus nurut pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin selamat dunia dan akhirat. Ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.